Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan sosial, yaitu tentang stratifikasi sosial. Namun sebelum saya menjelaskan tentang apa itu stratifikasi sosial, saya akan menjelaskan beberapa materi sebelumnya tentang perbedaan sosial itu sendiri. Untuk mengetahui perbedaan sosial, kita harus melihat dulu struktur sosial. Struktur sosial itu bangunan sosial yang bisa dilihat dari sudut vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal itu disebut dengan diferensiasi sosial. Pengelompokan manusia dilihat dari posisi yang sejajar. Bentuknya itu bisa ras, bisa etnis atau suku, bisa agama, bisa jenis kelamin, bisa klan, bisa profesi, seperti itu. Konsekuensi dari adanya struktur sosial yang horizontal, yang diferensiasi sosial itu ada 3 dalam sosiologi. Pertama adalah etnosentrisme, kedua primordialisme, dan ketiga politik aliran. Untuk video kali ini saya fokus di penjelasan tentang materi struktur sosial yang vertikal, yang stratifikasi. Stratifikasi itu pengelompokan manusia dilihat dari tinggi rendahnya. Secara sosiologi bahwa yang namanya masyarakat ada pengelompokan sosial yang bisa dilihat dari tinggi rendahnya atau stratifikasi, strata, tingkatan. Kenapa di masyarakat itu ada tingkatan? Bahwa adanya sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu. Katakanlah di masyarakat yang dalam mempertahankan hidupnya dengan peladang berpindah, kebiasaan yang mereka lakukan adalah menebang hutan. Kemudian hutan itu dikerjakan secara manual prosesnya, kemudian ditanami padi. Setelah 2-3 kali tanam, sehingga ketika tanam keempat padi tidak akan bagus, dia akan membuka lahan kembali. Siklusnya seperti itu. Ini artinya dalam masyarakat yang seperti ini, itu tanah itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena satu rumah, satu kakak itu bisa mempunyai banyak tanah. Itu kenapa kemudian tanah itu menjadi sesuatu yang tidak dihargai. Untuk di masyarakat modern misalnya, sesuatu yang dihargai adalah pendidikan, profesi, seperti itu. Artinya apa? Di setiap masyarakat punya sesuatu yang dihargai berbeda-beda. Itu kenapa kemudian dasar pembentukan stratifikasi di setiap masyarakat juga berbeda. Lalu di dalam sosiologi bentuk stratifikasi sosial itu ada 3. Pertama, stratifikasi tertutup, di mana stratifikasi ini setiap anggota masyarakatnya tidak bisa mengalami mobilitas sosial. Perpindahan status itu tidak bisa, dia tertutup dia. Ini bisa dilihat dari sistem kasta yang ada di India. India itu kan ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. 4 kasta ini ketika kemudian anak seorang Brahmana ya akan dilahirkan sebagai Brahmana. Begitu juga anak Ksatria, anak Waisya, dan anak Sudra. Mereka tidak bisa berpindah status. Kemudian yang kedua, sistem stratifikasi terbuka, di mana setiap anggota masyarakat itu mudah bebas untuk melakukan mobilitas sosial. Sehingga dalam stratifikasi terbuka ini awalnya dia ada di strata paling bawah, kemudian karena semangat kerja dan lain-lainnya kemudian dia berpindah status, atau sebaliknya. Ini artinya mobilitas sosial di dalam masyarakat itu begitu terbuka. Itu yang untuk stratifikasi terbuka. Ketiga adalah stratifikasi campuran, kombinasi antara tertutup dan terbuka. Misalnya masyarakat Bali yang mengenal sistem kasta, misalnya di kastanya ada di Ksatria. Kemudian mereka melakukan mobilitas geografis ke lingkungan yang baru yang tidak mengenal sistem kasta. Ketika dia ada di lingkungan baru, maka dia harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan baru itu. Ketika kemudian secara sosial, ekonomi, atau politiknya itu biasa-biasa, dia orang yang biasa di strata paling bawah, padahal untuk di kasta Bali dia tinggi, seperti itu. Atau sebaliknya. Kemudian bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu bisa dilihat dari ekonomi, di mana ekonomi itu adalah penguasaan aset.
bisa tanah, bisa bentuk rumah, emas, uang dan lain-lainnya. Siapa yang punya aset banyak maka dia kelasnya kaya. Siapa yang punya asetnya biasa ya dia biasa. Siapa yang asetnya sedikit dia miskin. Pengelompokan kaya, sedang, miskin ini adalah strata. Kemudian bisa dilihat dari sosial. Sosial itu prestis, penghargaan. Siapa yang bisa menguasai penghargaan paling banyak ya dia kelasnya atas. Yang sedang ya sedang, yang kelas sedikit ya bawah. Kemudian politik. Ketika politik itu ya bicaranya kekuasaan. Dalam konteks politik itu hanya ada elit dan massa. Kalau dia elit berarti kelasnya atas, kalau dia massa kelas bawah. Pengelompokan elit dan massa ini strata. Dalam sosiologi, adanya stratifikasi itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya terhadap gaya hidup. Apa itu? Yang pertama cara berpakaian, yang kedua perumahan atau perabot, yang ketiga bahasa dan gaya bicara, makanan yang keempat, yang kelima gelar, pangkat dan jabatan, yang keenam hobi dan kegemaran. Artinya strata kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah itu gaya hidupnya berbeda. Demikian materi stratifikasi sosial. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesetaraan sosial. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.